warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di program Nata Desa. Nata Desa mewarnai desa semakin bermakna. Di acara kita hari ini dengan tema merintis destinasi wisata desa dengan narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Retno Sawitri. Selamat siang, Bu Retno, apa kabarnya? Selamat siang juga Mbak Restu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah jauh-jauh dari Lampung Tengah berkunjung ke Lampung Timur, khususnya di Desa Tegalyoso. Gimana Bu kesan pertama memasuki Desa Tegalyoso? Yang jelas terlihat di Tegalyoso itu masyarakatnya ramah. Yang pertama yang saya jumpai adalah ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya ramah, sangat baik, sehingga begitu masuk langsung kayak berasa di rumah sendiri, Mbak. Ciri khas orang desa gitu ya Bu ya? Iya. Ramah, supel, Airnya langsung keluar, Mbak. langsung keluar. Teh apa kopi Bu tadi disuruh? Ada teh, ada kopi. Mau mengawali bincang kita hari ini kaitan dengan merintis destinasi wisata. Untuk mengawalinya, sebenarnya apa sih Bu definisi dari desa wisata itu sendiri? Kalau desa wisata itu sebenarnya di situ konsepnya adalah suatu komunitas ataupun masyarakat yang di dalamnya ada sebuah penduduk di suatu wilayah yang saling berintegrasi dalam sebuah pengelolaan untuk memajukan desa tersebut menuju suatu desa wisata. Jadi pengertian harfiahnya seperti itu Bu ya. Betul. Kemudian secara pengertian globalnya yang mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat desa. Jadi begini, kita ini dalam 1 tahun terakhir ini kan memang sudah terdampak COVID ya. Pada dasarnya manusia itu pasti butuh hiburan. Kemudian kalau untuk sekarang ini untuk berwisata, misalnya ke tempat-tempat yang jauh itu tidak bisa. Ya. Nah, sehingga konsep berwisata ini bisa berpindah menjadi suatu wisata desa. Wisata lokal, Wisata sendiri ya. lokal. Artinya walaupun terdampak COVID, kita tetap bisa berwisata. Kalau wisata desa, biasanya konsepnya adalah konsep wisata pertanian. Jadi desa wisata pertanian atau juga perhutanan. Mungkin seperti itu, Mbak. Artinya memang karena potensi desa rata-rata di situ ya Bu ya. Sudah punya potensi pertanian di bidang pertanian. Iya, karena begini Mbak, suatu desa yang akan kita jadikan wisata itu memang yang kita unggulkan adalah potensi desa tersebut. Jadi apa sih keunggulan dari desa tersebut? Nah, itu yang akan kita unggulkan menjadi sebuah objek wisata. Karena masing-masing desa tentunya punya keunggulan atau ciri khas tersendiri. Itu yang akan kita unggulkan. Kemudian Bu untuk sampai ke desa wisata mungkin ada beberapa semacam syarat atau mekanisme untuk disebut sebagai desa dengan destinasi wisata. Syarat, kalau dibilang syarat, ya apa ya namanya? Tapi begini, ya sekalian. Ada namanya sebuah desain, ada desain fisik, ada desain sosial. Mungkin gambaran saya seperti itu. Kalau desain sosial artinya itu memang tahapan-tahapan yang tetap harus dimiliki dari sebuah desa. Misalnya seperti desain sosial. Yang pertama itu apa sih yang akan kita unggulkan ataupun yang akan kita jadikan objek dari suatu tempat ataupun wilayah atau desa, sehingga objek tersebut menjadi menarik, akan dicari orang, sehingga nanti desa tersebut menjadi tujuan wisata dari masyarakat. Kenapa? Karena memang itu yang akan dicari. Artinya di awal untuk mencapai desa wisata itu sudah desa tersebut haruskah sudah memiliki potensi atau keunggulan, atau memang murni bisa dibuat dari nol seperti itu, atau bagaimana Bu penjelasannya? Ya, kalau untuk menemukan satu keunggulan
biasanya bisa diciptakan dari nol ataupun memang kita gali dari potensi yang sudah ada. Misalnya ada suatu wilayah yang di situ misalnya masyarakatnya memang gemar menanam sayuran. Nah, ketika di situ semuanya sudah menanam sayuran, tinggal berarti kan keunggulan di situ sebuah wisata sayuran yang akan kita unggulkan. Itu yang pertama. Artinya tahapan selanjutnya adalah untuk penataan. Jadi bagaimana menata sebuah wilayah yang sudah potensi sayuran di setiap halaman rumahnya kita tata sedemikian rupa sehingga menjadi cantik, rapi, kemudian menarik dan bersih dan seperti itu, sehingga layak untuk dikunjungi. Artinya potensi yang sudah ada itu dipoles sedemikian rupa ya? Memang harus ditata dan dikelola. Jadi karena dalam konsepnya memang ada pengelolaan. Selain potensi desa itu sendiri, apa saja yang bisa mendukung desa untuk menjadi destinasi wisata? Artinya komponen-komponen apa yang harus dipenuhi suatu desa agar menjadi destinasi wisata? Ya, Mbak Rizky. Jadi selain potensi desa ataupun wilayah tersebut, ada beberapa yang memang syarat, ibaratnya syarat ya untuk menjadi desa wisata. Yang selanjutnya adalah inisiator ataupun penggagas. Jadi di situ harus ada seseorang yang bisa menggagas, yang menjadi penggerak dari suatu wilayah tersebut. Karena kalau desa artinya kita melibatkan banyak orang ataupun masyarakat. Itu yang tidak mudah. Sehingga di sini komponen-komponen masyarakat memang benar-benar harus saling menyatu atau berintegrasi. Artinya kalau di wilayah tersebut yang akan kita unggulkan adalah kelompok wanita tani. Seluruh kelompok wanita tani itu ya kita buat solid ya, solid ya, berperan aktif. Jadi kita sampaikan ke mereka, tentunya didukung dengan pihak desa ataupun kampung tersebut, sehingga mereka merasa nyaman dan aman karena ada yang mendukung. Dukungan apa yang paling tidak harus dilakukan oleh perangkat desa supaya potensi itu bisa diwujudkan secara bersama-sama menjadi suatu atraksi seperti itu? Monggo, diawali dari siapa ini? Karena memang ujung tombak dari desa wisata adalah masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya memang sudah kita sampaikan program kita, ini kita akan menjadi sebuah desa wisata dan tujuannya adalah misalnya dusun tersebut, artinya dalam dusun tersebut masyarakatnya memang benar-benar komit dan mau tuh. Karena mereka juga pengorbanannya akan besar. Yang pertama waktu, yang kedua yang jelas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau misalnya di situ programnya adalah petik buah, berarti kan mereka harus menyiapkan lahan mereka untuk petik buah tersebut harus disiapkan. Kalau di situ memang lahannya pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayuran, ya berarti ibu-ibunya harus menyiapkan lahannya untuk persiapan untuk tanaman sayuran. Dan ini tidak hanya ibunya saja, tetapi seluruh anggota keluarga itu berpartisipasi penuh mendukung satu kawasan. Artinya perlu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa, tentunya dengan dukungan atau support dari pemerintah desa. Sekali. Karena ya kita dengan partisipasi masyarakat itu sangat kita butuhkan. Kalau ada di situ masyarakat yang tidak mendukung, itu akan kelihatan dan itu akan menimbulkan efek ketidaknyamanan nanti saat menjadi sebuah wisata. Ada yang masyarakatnya ada yang nggak suka, nanti menimbulkan ketidaknyamanan kepada yang datang. Kalau boleh saya melakukan review tadi, salah satu komponen destinasi wisata itu yang pertama potensi, kemudian yang telah Ibu sampaikan yang kedua itu ada inisiator atau penggerak. Berikutnya Bu, yang untuk jadi sebuah komponen destinasi wisata desa apa lagi?
Mbak Restu mungkin akan saya sampaikan lagi beberapa hal yang menunjang suatu wilayah menuju ke sebuah desa wisata. Saya lihat di Tegalioso ini juga punya potensi. Jadi kan dari desain sosialnya yang jelas potensinya ada di Tegalioso. Artinya tinggal masyarakat Tegalioso untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana potensi yang di Tegalioso ini bisa lebih bagus lagi, sehingga bisa kita jual. Karena yang akan namanya wisata itu berarti memang harus ada sesuatu yang kita jual atau kita pamerkan ya, sehingga orang sehingga orang tertarik masuk ke Tegalioso. Jadi kalau memang Tegalioso potensi utamanya yang saya lihat adalah madu lancengnya. Madu lanceng. Kalau untuk di Tegalioso di Dusun 5 itu sangat menonjol untuk madu lancengnya ya. Tinggal bagaimana masyarakat sana untuk mempolisi. Mungkin ada hal-hal lain Bu yang bisa desa gunakan untuk mendukung destinasi wisata. Oh ya, selain itu ada juga misalnya desa tersebut memiliki makanan tradisional, mungkin keripik tempe, mungkin keripik pisang. Di sini kayak pisang banyak nggak ya Mbak? Banyak. Nah, Pisang itu. banyak. Jadi kan nanti bisa dijadikan ada sulit, dijadikan berbagai macam variasi dari pisang itu tadi, atau makanan-makanan yang lain. Selain makanan, ada juga mungkin kerajinan tangan Mbak ya, handmade ya. Biasanya ya masyarakat di situ apa kira-kira kerajinan tangannya? Bincang-bincangnya di siang hari ini banyak sekali pengetahuan yang bisa sahabat Nata Desa dapat dari acara bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak Mbak Restu sudah mengundang saya dan mengizinkan saya ada di Tegalioso ini. Mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa berkunjung lagi dan kemudian Tegalioso sudah menjadi sebuah kawasan wisata. Amin. Oke, sahabat Nata Desa, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan tema merintis destinasi wisata dengan Ibu Retno Sawitri dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus yang merupakan penyuluh pertanian terbaik Provinsi Lampung tahun 2020. Nata Desa mewarnai desa semakin